Daniel 2, dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Daniel 2 dan pendekatan histori terhadap nubuatan. Ayat tema yang saya angkat adalah Daniel 2 ayat 1. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kita akan lihat kenapa dia nggak bisa tidur dan kenapa dia begitu gelisah dengan mimpinya itu. Poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah Allah yang kontrol. Dari 2 ayat 1 menyatakan Nebukadnezar itu gelisah. Ayat intinya mengatakan pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Allah yang kontrol. Manusia selalu bertanya tentang masa depan. Apa yang terjadi nanti minggu depan, hari esok. Di dalam pikiran kita semua adalah bertanya tentang masa depan. Apalagi seperti seorang raja, seperti Nebukadnezar, dia bertanya apa yang terjadi dengan kerajaannya. Di dalam hatinya bertanya-bertanya seperti itu. Dan pada saat itu ada mimpi dan tiba-tiba Tuhan cabut mimpi itu dari dirinya. Dia tidak tahu mimpi, dia lupa mimpinya, dan dia lupa juga apa artinya. Membuat dia gelisah. Nah, pada saat gelisah, dia panggil dari 12 sampai 13. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk menyiapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Ada apa masalah? Mimpinya itu, kita tahu dalam ceritanya, mimpinya dia minta untuk diceritakan oleh orang-orang bijaksana. Tapi pada saat itu Daniel tidak hadir. Namun apa yang terjadi? Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang dapat memberitahukan kepada raja. Kenapa tidak seorang pun? Nanti kita akan lihat. Ini menyatakan bahwa Allah itu mengkontrol semuanya. Apapun yang terjadi, Allah yang tahu masa depan dan Allah menuntun orang ke masa depan. Kita akan lihat. Bukan hanya Allah mengkontrol, di poin kedua, Allah memiliki kuasa atas masa depan. Daniel 2, 27 sampai 28 mengatakan, Daniel menjawab kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuhanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana. Seperti ini, makanya geram, tidak ada yang bisa memberikan tahu. Ahli jampi juga tidak bisa tahu. Orang berilmu atau ahli nujum tidak tahu. Tetapi, di sini kata pentingnya. Tetapi di sorga ada Allah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Di sini dikatakan apa? Ada Allah yang berkuasa atas apa? Masa depan. Allah mengkontrol dunia ini. Allah yang memegang kontrol dunia ini tetap Allah yang pegang dan Allah juga yang memiliki kuasa atas apa? Masa depan. Jadi tidak seorang pun dapat memberitahukan kepada Nebukadnezar kecuali siapa? Allah. Dan Allah lah yang mengetahukan kepada siapa? Daniel. Sedangkan tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Jadi kita dapat melihat
Tuhan yang dapat memberikan kepada Nebukadnezar rahasia-rahasia akan masa akan datang tentang kerajaannya. Jadi Tuhan yang mengkontrol dan Tuhan yang mengetahui masa depan. Berkuasa atas masa depan. Sebenarnya Daniel 2 menekankan dua ini. Yang pertama, Tuhan yang mengkontrol, Tuhan juga yang Tuhan yang mengkontrol, Tuhan juga yang berkuasa atas masa depan. Nah, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa Tuhan yang mengontrol dunia ini, Tuhan juga yang dapat hanya Tuhan yang berkuasa atas masa depan itu sendiri. Kita dapat lihat di poin yang ketiga. Dan ini adalah poin terakhir. Namun di poin ini akan panjang. Karena inilah poin yang sangat penting. Masa depan dinyatakan. Bagaimana masa depan itu dapat dinyatakan? Dan bila masa depan itu dapat dinyatakan, berarti Allah yang mengkontrol, Allah juga yang berkuasa atas masa depan kita. Inilah sebagai buktinya. Di Daniel 2 ayat 31 menyatakan, ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, ya sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan Tuanku dan tampaknya mendahsyatkan. Daniel menyatakan kepada apa? Nebukadnezar ada mimpi, engkau melihat apa? Patung. Nah, apalagi yang terjadi? Daniel mengatakan, adapun patungnya kepalanya dari emas dua, dada dan lengannya dari perak, perut pinggang dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa pengetahuan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Kita dapat melihat kepalanya dari emas tua. Saya hanya membahas pada malam ini sampai dua kerajaan. Karena di Daniel dapat menjelaskan secara rinci kedua kerajaan ini. Yang pertama adalah kepala dari emas tua, dan yang kedua adalah apa? Dada dan lengannya dari perak. Kita akan lihat bagaimana Daniel mengungkapkan ini semua. Karena kita harus mengetahui bahwa ini adalah fakta sejarah. Nubuatan harus sesuai dengan apa? Sejarah. Jadi tidak. Bukan kita mau bilang, oh Daniel pasal 2 nanti di akhir. Banyak orang berpikir dan Daniel pasal 2 itu, oh nanti. Ada seorang teologi Kristen katakan Daniel 2 itu nanti. Pas Yesus datang baru nanti. Oh, atau Daniel pasal 7 itu nanti. Semua orang berpikir seperti itu. Tapi fakta Alkitab, fakta sejarah menyatakan bahwa Allah mengkontrol dunia ini dan Allah berkuasa atas masa depan, maka itu harus dibuktikan dengan nubuatan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang Alkitab itu juga sendiri ungkapkan. Jadi kita nggak bisa menafsirkan nubuatan Daniel dan Wahyu bukan berdasarkan fakta sejarah karena apa? Semuanya menyatakan fakta-fakta sejarah. Dan kita itulah yang dapat meyakinkan kepada kita bahwa Allah yang mengontrol dunia ini dan Allah yang mengontrol masa depan. Dan kita tidak memiliki Allah yang salah karena Allah kita adalah Allah yang mengontrol dunia ini dan Allah yang mengontrol masa depan, yang berkuasa terhadap masa depan. Dan kita harus yakin itu. Dan pada malam hari ini kita harus lihat itu. Kita harus bisa buktikan itu bahwa Allah berkata melalui nubuatan itu dan berjalan sesuai dengan fakta sejarah. Lihat di Daniel 2 ayat 37 sampai 38. Ya Tuanku Raja,
raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi, dibilang, kepada manusia diberikan apa? Kekuasaan, kerajaan. Diberikan kerajaan, kekuasaan, dan kekuatan dan kemuliaan. Tapi dilihat apa? Terbatas. Tidak sepenuhnya. Makanya dibilang start dari apa? Kepala itu adalah Tuhanku. Kepala yang dari emas. Jadi kalau dimulai, Daniel katakan itu dimulai, Tuhanku lah kepala yang emas itu. Jadi kita dapat lihat bahwa ini adalah sederetan kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa di dunia ini, namun start dari apa? Babylon itu sendiri. Tuanku, dikatakan Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Dan ayat 2 itu 37 sampai 38. Jadi kalau dikatakan, oh nanti, oh salah dong ini. Kita mengatakan apa? Start dari Babylon. Jadi bukan nanti. Sudah terjadi. Start dari apa? Babylon. Jadi jangan mencoba merekayasa nubuatan sesuai dengan kita punya pikiran. Marilah kita membuat berdasarkan apa yang Alkitab katakan dan fakta sejarah. Nah, menarik. Dikatakan start dari Babylon. Dikatakan tuakulah kepala yang dari emas itu. Nah, habis itu dan dari 2 ayat 39 katakan, tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan yang lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi dia bilang apa? Akan bergantian. Kekuasaan itu tidaklah kekal, tapi kekuasaan itu akan bergantian. Tapi di start. Mulai apa? Dari Babylon. Dari Nebukadnezar, Babylon. Kita bisa buktikan di dalam Alkitab, di dalam kitab Daniel sendiri. Di Daniel 5 ayat 4. Lihat, mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Daniel 5 ayat 4. Kenapa? Saya mau tekankan, kenapa di situ emas yang pertama, susunan dewa-dewanya. Nanti kita lihat emas yang pertama. Kenapa? Karena pada saat ayat ini dinyatakan, Raja Belshazzar, yaitu Raja Babylon, Daniel 5 ayat 1 mengatakan, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Jadi, pada saat dikatakan masih emas di atas, berarti masih kerajaan apa? Babylon. Babylon yang masih apa? Memimpin, makanya emas di atas. Secara secara menarik, Daniel itu membuat sesuatu. Oh ini, yang pertama itu adalah, oh setiap dikatakan yang pertama itu adalah masa pemerintahan itu. Nah, kita akan lihat habis itu apa yang terjadi. Di Daniel 5:23, di Daniel 5 yang sama, tetapi memiliki dua hal yang berbeda. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Berkakas dari baitnya dibawa kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri, para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari apa yang pertama? Emas? Tidak. Dari perak dan emas, dari tembaga, besi,
kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Kenapa? Dari di Daniel 5:4, emas pertama, karena itu emas pemerintahan dari Belsasar. Namun pada saat pemerintahan Babylon diakhiri, pemerintahan Babylon itu diakhiri, maka terjadilah pergantian, dan yang menulainya dengan kata apa? Perak dan emas bergantian. Jadi perak dan emas artinya akan muncul kerajaan yang lain yang akan menggantikan Babylon. Dan itu dibuktikan dengan fakta sejarah dan fakta di dalam Alkitab itu sendiri. Di dalam Daniel 5 ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Daniel 6 ayat 1, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Kita dapat melihat, pada malam hari ini kita dapat menyaksikan. Pertama, Babylon. Kerajaan kedua, kerajaan Perak adalah Media dan Persia. Maka nanti kita kita sudah dapat kita urutkan sesuai dengan apa itu. Yang ketiga, kerajaan ketiga adalah Yunani, yang keempat adalah kerajaan Romawi. Lihat, Allah, Allah yang menuntun, Allah yang mengontrol dunia ini, Allah juga berkuasa atas masa depan. Ini dapat dibuktikan bahwa semua nubuatannya berjalan sesuai dengan apa yang dia katakan. Karena itu, apakah kita masih ragu bahwa Yesus akan datang? Apakah di dalam diri kita masih ada keraguan bahwa Yesus segera akan datang? Dengan fakta-fakta yang Alkitab katakan bahwa semua ini terjadi, kerajaan batu itu akan mengakhiri semua kerajaan, maka marilah kita melihat apa yang terjadi pada saat ini di seluruh dunia. Marilah kita melihat bahwa apa yang Alkitab katakan itu sedang berjalan. Dan biarlah dengan demikian kita diyakinkan untuk bersedia kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin.